Pak, nambahin lagi yang tadi efisiensi itu, maksudnya kan tadi kan harapannya supaya jangan dipotong itu untuk riset itu bisa ditekankan lagi nggak? Bagaimana meyakinkan pemerintah supaya bahwa dana riset itu memang diperlukan gitu? Iya, jadi dana riset di Indonesia memang ya, kita boleh dibilang masih kecil ya, terutama untuk pengembangan teknologi, dan teknologi ini memang diperlukan untuk peningkatan nilai tambah. Salah satunya adalah pentingnya pengembangan untuk hilirisasi gitu. Jadi hilirisasi ini tidak bisa hanya dengan jual beli gitu. Jadi kita ingin lebih banyak lagi mengurangi impor dan mensubsidi impor menggunakan produk-produk yang ada kembangan di dalam negeri. Ini kita memerlukan dana riset dan pengembangan yang sebaiknya bisa berkembang. Tapi kami juga tidak berhenti dengan dana riset yang kecil, tapi juga mengembangkan kerjasama. Jadi diharapkan juga dari industri atau dari pemerintah daerah dan juga dari berbagai pemangku kepentingan dapat bekerja sama supaya ekosistem yang kita kembangkan ini bisa berkembang gitu. Nah, terkait dengan efisiensi kami akan mendukung program pemerintah tentunya, dan kami mengerti juga ada prioritas sehingga ini sedang kami koordinasikan dengan baik dengan berbagai kementerian dan lembaga lainnya. Pak, anggaran yang disisir apa? Iya Pak, yang disisir atau yang paling rasional di apa aja Pak, dari sektor apa aja Pak? Nah, kalau dari sektor, kalau dari kami itu karena ada pendidikan tinggi dan ada riset pengembangan dan juga ada saintek. Di saintek juga kan ada program Quick Win ya, jadi sekolah unggulan. Jadi ada, kalau untuk pendidikan tinggi memang ada beberapa hal yang perlu dibahas secara lebih rinci ya untuk efisiensi ini. Tetapi yang saya sampaikan tadi memang ini harus dikoordinasikan karena ini kan memang prioritas yang harus disesuaikan dengan prioritas nasional. Kalau di tempat Bapak, apa yang di rasional? Kalau dari riset dan pengembangan kami sedang melihat itu penyesuaian anggaran di bagian penelitian, tetapi penelitian yang sifatnya tidak krusial gitu. Jadi ada penelitian yang mungkin bisa kita tunda. Nah, ini sudah kita identifikasi. Ada berapa Pak? Kira-kira penelitian yang sekiranya akan ditunda gitu Pak? Sejauh ini sih kita memang, dan tadi saya sampaikan ya, jadi dari data Sinta, jadi kalau data dosen kita ini ada 350.000, tapi data dosen kita yang terregistrasi di Sinta itu sekitar di 250.000. Dan tahun lalu itu dari data dosen sekitar 250.000 itu yang bisa mendapatkan dana penelitian itu hanya sekitar 16.000, jadi 7%. Jadi kalau kita memang kurangi itu lebih sedikit lagi nanti dosen yang bisa mendapatkan dana penelitian itu. Jadi memang efisiensi ini agak sulit, terutama karena ada sisi pengurangan jumlah dosen ya bisa mendapatkan penelitian. Namun apakah tidak dari sisi kemungkinan, jadi dari sisi kemungkinan kita tetap berkoordinasi, misalkan saja tadi program MBG gitu ya, karena kan riset ini bisa kita arahkan untuk membantu program MBG gitu ya. Jadi kalaupun dana risetnya diperkecil, tapi kita bisa menggunakan dana yang untuk MBG, untuk riset di bidang MBG, sehingga kita bisa geser gitu. Jadi ini juga koordinasi yang sedang kami lakukan. Ada juga dana riset yang kita geser dari LPDP misalkan, karena kan LPDP banyak beasiswa, tapi kan sebetulnya beasiswa juga ada beberapa yang kita bisa geser menjadi penelitian. Jadi walaupun adanya efisiensi, tidak serta-merta kita mengurangi kemampuan riset kita gitu. Jadi kita mulai alokasi yang berbasis kepentingan tadi, masalah yang kita ingin pecahkan. 1,2 T itu Pak, itu yang dana yang sudah dari awal atau BOPTN? Itu BOPTN. Penelitian. Ya, betul, BOPTN. Itu yang yang juga akan diefisiensi atau gimana? Semua subjek terhadap efisiensi Bu ya. Berapa persen pemangkasannya? Kalau jumlah pemangkasan, jadi sekarang ini memang masih didiskusikan di dalam kementerian. Jadi memang belum final. Kita membuat beberapa skenario, tetapi skenario yang sekarang sedang bergulir adalah skenario yang tidak terlalu memberikan impact jangka panjang terhadap penelitian itu sendiri. Fokus risetnya itu apa aja sih Pak? Kalau yang dari tahun lalu kan hanya 7% proposal yang didanai, nah itu
Jadi fokus riset kalau tahun lalu itu mengikuti beberapa fokus riset yang ditetapkan oleh pemerintah di kementerian sebelumnya gitu ya. Kalau sekarang kita fokusnya memang Astacita dan penyelesaian masalah yang terkait dengan Astacita gitu. Nah kalau dari sisi riset apa saja itu hampir semua bagian. Jadi mulai dari tentunya pertanian, kesehatan, kemaritiman gitu ya. Jadi fokus riset kalau dibilang lumayan tersebar merata. Tersebar untuk apa Pak?